Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru tentang aplikasi transformasi Laplace dalam menyelesaikan persoalan rangkaian listrik. Nah, jadi selama ini yang kita pelajari analisa pada kondisi steady state saja ya. Misalkan kemarin pada pembahasan listrik DC, kita diberikan suatu rangkaian sederhana, ada suatu sumber tegangan dan resistor. Kemudian kita berikan di sini tegangan misalkan 10 volt dan di sini R-nya sama dengan 2 ohm. Maka arus yang mengalir itu adalah sebesar 5 ampere. Jika misalkan kita berikan di sini suatu kapasitor, misalkan di sini kita berikan satu kapasitor ya, kapasitor polar, maka tentunya tegangan pada kapasitor ini akan sama dengan tegangan sumber, yaitu sebesar 10 volt. Dan arus yang mengalir pada kapasitor sama dengan 0. Karena kita ingat kemarin pada pembahasan rangkaian DC, jika kapasitor terhubung seri dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan kapasitor itu akan sama dengan tegangan sumbernya. Nah, ini adalah kondisi steady state atau keadaan tunak, dan pada kondisi realnya sistem atau suatu rangkaian listrik itu terdapat dua respon, ada respon transient atau peralihan dan respon steady state. Yang kita pelajari selama ini hanya respon steady state-nya saja. Respon transient itu kita tidak pelajari atau belum pelajari. Nah, untuk yang mendapatkan rangkaian listrik 1 mengenai respon lengkap, di mana respon lengkap itu adalah respon transient atau peralihan ditambah dengan respon steady state atau respon tunak, keadaan tunak. Nah, mari kita lihat pada keadaan tunak, misalkan ini kita plot ya tegangan kapasitor dan waktu. Pada keadaan tunak, tegangan pada kapasitor itu akan langsung sama dengan tegangan sumber, yaitu 10 volt. Sedangkan pada keadaan lengkapnya, atau jika kita masukkan di sini keadaan transient, maka grafiknya tidak seperti ini, tapi di sini ada keadaan peralihannya. Jadi seperti ini. Nah, dari T sama dengan 0 sampai pada titik ini. Nah, inilah keadaan transient atau peralihan. Sedangkan di sini adalah keadaan tunaknya atau steady state. Kemudian bagaimana persamaan dari tegangan kapasitor terhadap waktu jika kita mencari respon lengkap dari rangkaian tersebut? Nah, itu kita bisa cari dengan menyelesaikan persamaan diferensial dari rangkaian yang kita analisa. Ya, kita ambil contoh rangkaian ini ya. Jika kita menerapkan hukum tegangan Kirchhoff di sini, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Ini kita misalkan nilai kapasitansi di sini adalah sebesar 2 farad. Dan kita menerapkan di sini hukum tegangan Kirchhoff, maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Minus 10 volt ditambah I dikalikan dengan 2 ohm ditambah dengan VC ya, sama dengan 0. Dan lihat di sini arus yang masuk kapasitor itu sama dengan arus yang mengalir di resistor. Sedangkan arus pada kapasitor itu kita bisa cari dengan persamaan C kali dVc per dt, di mana Vc di sini adalah tegangan kapasitor. Dan kita dapatkan seperti ini. 2 dikalikan dengan C kapasitansi adalah 2 farad dikali 2, kemudian dVc per dt ditambah Vc sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita bisa tuliskan lebih sederhana lagi dengan 4 dVc per dt ditambah Vc sama dengan 10. Oke, kita dapatkan persamaan diferensial orde 1. Bagaimana solusi dari persamaan diferensial ini? Bagaimana kita bisa mencari Vc dari persamaan ini? Nah, itu mudah saja. Jadi yang pertama, karena di sini ada suatu konstan, maka persamaan diferensial ini terdiri dari dua solusi, yaitu solusi natural dan solusi paksa. Untuk solusi paksanya sendiri, itu mudah saja, tinggal kita substitusi ya, Vc sama dengan 10, kita masukkan di sini ya, dVc d10 per dt itu sama dengan 0, maka jadilah Vc sama dengan 10. Ini kembali seperti awalnya, kembali seperti semula. Jadi jika kita substitusi Vc sama dengan 10, maka persamaannya akan terpenuhi, sebelah kiri 10, sebelah kanan juga 10. Nah, itu tidak bisa nilai yang lain ya, misalkan kalian coba 4,
4 per dt ya 0, dan di sini VC sama dengan 4 tidak sama dengan 10, jadi memang harus 10. Inilah solusi dari respon paksa kita. Dan bagaimana respon alaminya? Jadi ingat ya, VC di sini adalah VC dari respon paksa ditambah VC dari respon alaminya, respon natural. Nah, ini kalian bisa dapatkan di pelajaran matematika teknik ya, bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial orde 1. Respon natural dari persamaan diferensial ini itu adalah solusi dari persamaan dVc per dt ditambah Vc sama dengan 0. Jadi konstan di sebelah kanan ini dipersamakan dengan 0. Dan di sini kita bisa uraikan lagi persamaan diferensial kita sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. 1 per Vc dVc sama dengan minus 1/4 dt. Kita integralkan kedua ruas. Kemudian kita dapatkan hasil ln Vc tambah C1. Karena kalau kita mengintegralkan suatu persamaan, maka pasti ada sisa atau konstanta yang ditambahkan pada hasil integralnya. Dan kita lembur saja nanti, karena di sebelah kiri ada konstan dan sebelah kanan ada konstan. Maka kita gabung nanti. Dan di sebelah kanan ini menjadi minus 1/4 T tambah C, di mana C itu adalah C1 dari hasil integral persamaan sebelah kiri, dan di sini ada C2, dan C ini adalah C2 dikurang C1. Oke, dan ini kita bisa sederhanakan lebih lanjut ya menjadi eksponensial. Ini eksponensial. Kita rubah bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Ini salah satu trik matematika ya. Eksponensialnya hilang, di sini tinggal Vc, kemudian di sini menjadi eksponensial pangkat C dikali eksponensial pangkat minus 1/4 T. Maka kita akan dapatkan Vc sama dengan A kali eksponensial minus 1/4 T, di mana A itu sama dengan eksponensial pangkat C. Ini adalah suatu konstan yang akan kita cari nanti. C adalah konstan dan E juga adalah konstan. Maka C-nya juga akan menjadi suatu konstan, kita sebut saja A. Oke, dan kita dapatkan respon lengkap dari persamaan diferensial kita. Respon lengkap tegangan kapasitor sama dengan 10 ditambah A dikalikan di eksponensial minus 1/4 T. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan mencari nilai A-nya. Di soal kita ketahui bahwa pada saat T sama dengan 0, tegangan kapasitor sama dengan 0. Lihat ya, di sini Vc itu adalah suatu fungsi waktu. Jadi kalau kita tulis bentuk aslinya dia begini. Vc T sama dengan 10 ditambah A dikali eksponensial minus 1/4 T. Dia adalah fungsi waktu atau berubah terhadap waktu. Nilai fungsi ini berubah tergantung berapa nilai T-nya. Oke, dan diketahui bahwa Vc 0 sama dengan 0, maka di sini kita bisa tulis 0 sama dengan 10 ditambah A kali eksponensial pangkat minus 1/4 kali 0. Eksponensial pangkat 0 itu sama dengan 1, maka A kita peroleh sama dengan minus 10. Sehingga Vc sama dengan 10 dikurang 10 pangkat eksponensial minus 1/4 T volt. Jika kita gambarkan ini dalam suatu grafik ya, fungsi tegangan kapasitor terhadap waktu, maka ini akan sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Tegangan kapasitor akan perlahan-lahan naik dan dia akan mencapai kondisi steady state, di mana pada kondisi steady state tersebut nilai tegangannya sama dengan 10 volt. Dan saja di sini ya, ketika T menuju tak hingga, eksponensial pangkat minus tak hingga itu sama dengan 0. 10 kali 0, 0. 10 kurang 0 sama dengan 10. Kejadian terpenuhi ya. Dan pada saat T sama dengan 0, ini menjadi 10 kali 1, 10 kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini dia cara kita melihat respon lengkap dari suatu rangkaian listrik dengan R dan C yang terhubung seri. Jadi kita harus melakukan analisa persamaan diferensial ya, atau analisa kalkulus. Jadi ini adalah problem kalkulus. Kemudian ada cara lain yang lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini atau mencari respon lengkap dari rangkaian kita ini. Nah, di sini kita akan menggunakan nanti transformasi Laplace. Bagaimana menggunakan transformasi Laplace? Kita menggunakan transformasi Laplace untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Minus 10 ditambah 4 dVc per dt ditambah Vc sama dengan 0. Oke, jadi kita akan mentransformasi persamaan ini. Dan saya kira kalian sudah pelajari ya di pelajaran matematika teknik. Dari pelajaran yang lain tentang transformasi Laplace.
Jika suatu konstanta kalian transformasikan, Laplace transform dari minus 10 itu sama dengan minus 10 per S. Laplace transform dari VCT, ini VCT ya, fungsi tegangan kapasitor yang bergantung terhadap waktu. Itu sama dengan VCS. Sedangkan jika kalian mentransformasi Laplace suatu persamaan diferensial 4dVc per dt, maka kita akan dapatkan 4 dikali S Ps dikurang VC0. Ini VC ya. Dan perlu kita bedakan ya, fungsi VCT dan VCS. Jadi ini VC fungsi yang bergantung waktu, dan ini VCS ini kita ubah simbolnya ya menjadi V besar. Oke, jadi ini VC besar dan ini VC kecil. Nah, apa maksudnya? Jadi V kecil C0 ini adalah tegangan kapasitor pada saat T sama dengan 0. Oke, dan kita tahu di sini pada kondisi pada T sama dengan 0, tegangan kapasitor itu 0, maka di sini menjadi V 4S kali VCS. Dan tidak usah kita tuliskan lagi S-nya ya, kita tuliskan saja V besarnya. Yang penting kita sudah tahu jika V besar ini adalah VC dalam domain S. Oke, dan ini menjadi minus 10 per S ditambah 4S VC, kemudian tambah VC sama dengan 0. Oke, dan di sini kita akan mengeluarkan VC-nya. Maka VC di sini kita bisa tuliskan kembali ya dengan 10 per S dibagi dengan 4S ditambah 1. Dan kita bisa sederhanakan menjadi 10 per 4 dibagi dengan S dikali S tambah seperempat. Ini mudah ya, pertama kita turunkan S-nya, kemudian atas bawah kita bagi dengan 4. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Metode pecahan parsial, kita bisa dapatkan persamaan seperti ini. Di sini S dan di sini S tambah seperempat. Oke, dan di atas ini ada A dan B. Berapa dan B-nya? Dengan menggunakan metode residu. Ini kita mudah saja ya. A-nya itu kita akan dapatkan 10. Jadi caranya itu kita kalikan kedua ruas dengan S. Kemudian kita substitusi S sama dengan 0. Maka kalian akan dapatkan S sama dengan 10. Nilai B kita kalikan kedua ruas dengan S tambah seperempat. Kemudian S-nya kalian substitusi dengan minus seperempat. Maka kalian akan dapatkan B sama dengan minus 10. Oke, dan persamaan ini kita akan transformasi inverse atau melakukan inverse transformasi Laplace pada persamaan VCS yang kita dapatkan di atas ini. Maka kita akan dapatkan, ingat ya, 10 per S itu tidak lain adalah transformasi Laplace dari 10. Sedangkan minus 10 per S tambah seperempat itu adalah transformasi Laplace dari 10 dikalikan dengan eksponensial pangkat minus seperempat kali T. VCT sama dengan 10 dikurang 10 eksponensial minus seperempat T. Sama seperti cara kalkulus. Cara mana yang lebih simple? Tentunya cara transformasi Laplace. Ini kita hapus saja ya, karena jika kita mau mentransformasi suatu persamaan dalam domain waktu ke domain S, kita tinggal lihat tabel saja, tabel transformasi Laplace, dan kita langsung bisa tahu bahwa 10 itu adalah minus 10, transformasi Laplace-nya adalah minus 10 per S, di VC per dt transformasi Laplace-nya adalah S kali dengan VCS, dan VC berubah menjadi VCS. VCT menjadi VCS, sama dengan 0. Jadi cara yang sangat singkat sekali. Di sini kita sudah bisa lihat bagaimana kuatnya transformasi Laplace ini untuk menyelesaikan persamaan atau persoalan rangkaian listrik. Dan sekarang kita akan mencoba melihat ya, impedansi suatu rangkaian listrik dalam domain S. Jadi kita bisa buat tabel di sini. Misalkan impedansi resistif dalam domain waktu itu sama R. Impedansi induktif dalam domain waktu itu simbolnya L. Kapasitif itu C, resistif. Dalam domain frekuensi ini berubah menjadi R, sama saja ya. Kemudian ini berubah menjadi J omega L dan ini J omega C. Dan dalam domain S kita akan coba melihat ya. Jadi coba lihat, misalkan di sini ada sumber tegangan, kemudian di sini ada resistor. Di sini akan ada arus yang mengalir, I sama dengan V dibagi dengan R. Atau jika V-nya ini dalam domain waktu, maka dia akan berubah menjadi domain S dibagi dengan R. Dan kita lihat di sini tidak berubah. R-nya tidak berubah, sehingga impedansi R resistif dalam domain S itu tetap saja R. Sama saja R.
Dan kita lihat impedansi induktif. Oke, kita lihat di sini. Misalkan kita punya lagi suatu rangkaian. Sini ada induktor. Maka tegangan pada induktor itu sama dengan L kali DI T per dt. Kita lihat di sini, ubah dia ke domain S, maka ini menjadi L dikalikan dengan S, I, S dikurang I0 ya. IT sama dengan 0. Oke, ini menjadi S, L kali IS dikurang L kali I0. Tegangan pada induktor, VI. Itu kita bisa buat rangkaian ekuivalennya menjadi seperti ini. Misalkan ini ada arus IS yang mengalir ya, maka tegangan di sini itu sama dengan SL dikalikan dengan IS. Kemudian di sini ada sumber tegangan dependen yang besarnya sama dengan L kali dengan IT sama dengan 0. Tandanya di sini minus dan plus. Karena lihat ya, ini kan menjadi plus. IS kali SL, dan kemudian didapat ke bawah dapat tanda negatif menjadi minus L kali I0. Atau jika kita menuliskan hukum tegangan Kirchhoff dalam domain S itu kan menjadi minus Vs, di mana V ini adalah V sumber, kemudian ditambah SL IS dikurang L kali I0 sama dengan 0. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Impedansi induktifnya itu berubah menjadi SL. Jadi di sini seolah-olah ada impedansi yang besarnya sama dengan S kali L. Sehingga impedansi induktif dalam domain S itu menjadi S kali dengan L. Bagaimana dengan kapasitor? Kita buat lagi di sini. Sini kita punya kapasitor, sini mengalir arus I. Kita tahu bahwa kapasitor sama dengan C dikalikan dengan D VC per dt. Ini VCT ya dalam domain waktu. Dan arus kapasitor adalah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita transformasi Laplace. Nah, kita dapatkan di sini IC, kita tulis I besar saja ya. IC ini tandanya bahwa dia dalam domain S sama dengan C kali S dikalikan dengan VCS dalam domain S ya. Dikurang C dikalikan dengan VT sama dengan 0. Oke, dan kita di sini akan uraikan untuk mencari VC-nya. Maka kita dapatkan VC dalam domain S sama dengan 1 CS dikalikan dengan IC. Oke, kemudian ditambah V0 dibagi dengan S. Dan rangkaian ekuivalennya kita bisa buat seperti ini ya. Di sini ada sumber tegangan dependen, tandanya plus minus, kan di sini plus ya. Ini besarnya V0 dibagi dengan S. Kemudian di sini ada impedansi kapasitif, besarnya CS, dan di sini ada arus IC. Jadi seperti itu ya, cara kita mentransformasi impedansi dari domain waktu ke domain S. Jadi kita bisa tuliskan impedansi dalam domain S menjadi 1 CS atau 1 SC. Dan ini harus diperhatikan ya, karena tergantung kondisi awalnya. Jika di sini ada kondisi awal, maka bentuknya seperti ini. Jadi harus lihat dulu. Kalau dia tidak punya kondisi awal atau kondisi awalnya di sini arusnya sama dengan 0, maka impedansi induktif itu tinggal SL saja. Jadi ini khusus untuk kondisi awal sama dengan 0. Tapi aslinya tidak seperti ini. Jadi cara kita menyelesaikan atau menganalisa suatu persamaan rangkaian listrik menggunakan transformasi Laplace, kita harus rubah dulu. Misalkan seperti ini. Suatu rangkaian RLC, RLC, di sini ada 5 ohm, kemudian di sini ada 2 Henry, dan di sini ada 1 farad. Dan diketahui bahwa pada kondisi awal, arus yang mengalir pada induktor itu sama dengan 5 ampere. Ini 100 volt ya. Kemudian tegangan pada kapasitor, ini EL0 ya, ini VC0, sama dengan 10 volt. Maka kita akan merubah rangkaian dalam domain waktu menjadi domain S. Di sini kita dapatkan ini tetap ya, tidak berubah. Dan di sini menjadi ini. Ini 2S. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya. SL dikalikan dengan IS, kemudian di sini ada sumber tegangan dependen, tandanya minus plus, karena ingat bedanya kalau kapasitor itu plus, induktor itu minus. Dan di sini besarnya sama dengan L dikalikan dengan I0. L-nya kan sama dengan 2. L-nya sama dengan 2,
kemudian I0-nya sama dengan 5, berarti di sini ada 10 volt. Kemudian kita lihat kapasitornya, maka sama di sini akan ada sumber tegangan dependen, tandanya plus minus. Dan kapasitor kita ini berubah menjadi impedansi kapasitif dalam domain S dengan besar seper SC atau seper C. SC-nya sama dengan 1 farad, sehingga ini tinggal menjadi seper S saja. Tegangan dependennya sama dengan V0 per S. V0-nya 10, itu 10 per S. Dan sumber tegangan 100 volt itu berubah menjadi 100 per S. Kemudian kita akan melihat bagaimana persamaan tegangan Kirchhoff dalam domain S. Maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Min 100 S ditambah 5 dikalikan dengan I. Di sini ada I yang mengalir ya. I dalam domain S. Kemudian ditambah 2S kali I. Kemudian dikurang 10. Kemudian ditambah seper S kalikan dengan I. Kemudian ditambah 10 per S sama dengan 0. Ini tinggal kita sederhanakan ya, kita urai semua. Dan di sini kita dapatkan I dikalikan dengan 5 ditambah 2S, apalagi ditambah seper S sama dengan, jadi ini kita kumpul semua dulu ya, sama dengan 100 per S dikurang 10 per S, apalagi ditambah 10. Jadi begitu caranya, dan kita dapatkan di sini I sama dengan 90 per S ditambah 10 dibagi dengan 5 ditambah 2S ditambah 1 per S. Nah, ini nanti akan kita cari inverse-nya, kita inverse untuk mendapatkan IT-nya. Tapi saya kira sampai di sini dulu ya. Yang penting kita sudah tahu sekarang untuk apa sih kita gunakan transformasi Laplace dalam suatu analisa rangkaian listrik.